Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi. Banyak sekali pemuda-pemudi penerus bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dan begitu banyak karya-karya anak bangsa kita yang telah mengharumkan nama Indonesia. Dari karya-karya itulah nama kita akan selalu terukir. Saya harap dengan podcast kali ini mampu membawa kita semua untuk mengukir sejarah bagi Indonesia. Podcast kali ini akan diawali oleh Ani Kumairok. Baik, terima kasih. Saya Ani Kumairok dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam dengan NIM 042111433007. Menurut saya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Tantowi Yahya, beliau mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan demokrasi terbesar di dunia nomor 3. Tidak banyak negara yang mampu untuk sampai pada tahap ini, tetapi Indonesia mampu membuktikannya dan saya setuju dengan statement dari Bapak Tantowi Yahya. Dari pemaparan materi, beliau juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan tentu saja kita harus bangga karena dengan begitu Indonesia akan menjadi pilihan yang sangat baik dari pasar besar dunia dan pastinya seluruh dunia membutuhkan Indonesia untuk kepentingan produk-produknya. Indonesia juga merupakan negara yang penduduk Islamnya terbesar di dunia dan sekali lagi kita harus bangga akan pencapaian tersebut. Kenapa? Ya tentu saja karena hal itu membuktikan bahwa Indonesia mampu hidup secara berbarengan dan saling bergandengan walaupun terdapat perbedaan. Semua hal-hal itu harus membuat kita bangga terhadap bangsa kita. Namun, kita juga harus terus berkarya demi bangsa dan negara. Wah, benar sekali kata Ani Kumairok bahwa kita harus tetap berkarya untuk Indonesia. Dan untuk pendapat kedua akan disampaikan oleh Ifron Nurdian. Wah, setuju banget sih sama pendapatnya Kak Ani barusan. Oh ya, sebelumnya kenalin nama saya Ifron Nurdiana Villa dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran dengan NIM 012 1111 33190. Oh ya, berdasarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Tantowi Yahya kemarin, saya mendapatkan banyak pembelajaran sih. Beliau menyampaikan bahwa negara Indonesia ini perlu dijaga akan keberagamannya, akan kekayaannya, dari sebuah ancaman yang secara nggak sadar kita nggak tahu kalau itu adalah ancaman. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk terus berkarya mulai dari titik terendah kita hingga dapat menyumbangkan sejarah bagi negara Indonesia. Seperti beliau contohnya. Tak hanya itu, Bapak Tantowi Yahya mengajarkan kepada kita untuk selalu menekuni semua mimpi-mimpi kita yang sudah kita bangun dari masa kecil kita dulu. Beliau mengajak kita untuk menyukai hal-hal apa saja yang kita lakukan dan melakukan apa saja hal-hal yang kita sukai. Nah, dengan hal yang demikianlah saya menjadi termotivasi untuk terus bergerak maju demi mencapai cita-cita dan impian saya. Begitu. Saya juga sangat setuju kepada Dian bahwa kita harus terus berkarya demi bangsa dan negara kita. Kita harus melakukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya akan saya paparkan pendapat saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Dewi Lestari Wibowo dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 102 111133239. Bapak Tantowi Yahya juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kompak. Tetapi belakangan ini kita dihadapkan dengan posisi yang rumit. Kita diadu domba dengan beberapa kelompok yang ada di Indonesia. Perang kita adalah perang yang berjalan secara halus. Namun, konflik fisik sebisa mungkin dihindari. Benci dengan pemerintah ataupun ras karena adanya berita hoax yang disebarluaskan di sosial media tanpa adanya kebenaran seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia yang cerdas, kita harus bisa membedakannya.
Kita harus bisa memilah dan menangani sumber masalah ataupun kekacauan yang disebabkan oleh seseorang yang berselimut di dalam bangsa kita sendiri. Memegang teguh berpedoman pada kepercayaan bangsa sendiri merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan bangsa kita dari pengaruh orang lain. Bapak Tantoni Yahya juga menyampaikan banyak materi penting dan motivasi bagi para kesatria Erlangga agar terus berprestasi dan berkarya dalam kehidupan. Karena dengan adanya karya-karya yang kita ciptakan, maka kita akan terus berguna serta terkenang hingga ke generasi selanjutnya. Sebagai pemuda bangsa Indonesia, kita harus bangga karena bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan yang tidak terkalahkan dari negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, Indonesia diibaratkan sebagai gadis cantik anak orang kaya yang harus dijaga dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia agar tetap terjaga dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada Renaldi Rizky yang akan menyampaikan pendapatnya. Baiklah, saya akan menambahkan pendapat saya. Nama saya Renaldi Rizky Satriawan dari Fakultas Hukum UNER dengan NIM 032 111 33166. Menurut saya, Pak Tontowi Yahya juga mengatakan hal yang tepat. Beliau memberi saran dari yang dialami beliau sendiri, dan hal tersebut juga sudah banyak dimiliki orang sukses. Yang pertama, mimpi. Jika orang tidak punya mimpi, mereka tidak tahu secara jelas bagaimana ke depannya. Mereka tidak akan bisa maju, hanya statis di tempat. Lalu, setelah kita mempunyai mimpi, kita harus mengkonseptualisasi mimpi. Bagaimana kita mengkonseptualisasi mimpi itu? Itu merupakan langkah-langkah untuk membuat mimpi kita menjadi nyata. Konsisten dalam hal tersebut dan mengimplementasikannya. Itulah hal atau cara kita untuk meraih mimpi. Sebagai mahasiswa baru, kita harus adaptif, inovatif, dan transformatif dalam perubahan globalisasi yang berdampak di Indonesia. Di bidang sosial hingga ekonomi, perubahan merupakan sebuah kesempatan untuk take a big leap di saat orang lain sulit beradaptasi dan berpegang pada prinsip lama mereka. Kita harus melompat jauh, mengambil resiko, dan melihat sisi besar kesempatan dari perubahan dunia. Hal ini akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih sukses ke depannya. Sekian dari saya. Ya, saya juga sangat setuju terhadap Ray bahwa kita harus adaptif, inovatif, dan transformatif dalam perubahan globalisasi. Selanjutnya kita akan memberikan pendapat kita terhadap narasumber kita, yaitu Bapak Imam Prihandono, yang akan dimulai dari Amita. Saya, Amita Sofiana, NIM 1521191313175 dari Fakultas Vokasi Prodi Keperawatan, juga mempunyai pendapat yaitu seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Imam Prihandono. Beliau mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sejuta kekayaan alam yang tak ternilai. Harta yang dimiliki melimpah ruah, dan itu semua menurut saya adalah benar. Namun, apakah negara kita sudah maju? Negara akan maju jika warga negaranya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sebuah bangsa dikatakan negara besar jika, pertama, tingkat kesejahteraan dari masyarakatnya biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberikan kesempatan bagi negara tersebut untuk melahirkan inovasi-inovasi baru yang mendukung proses produksi. Yang ketiga, kemampuan dalam menjaga kedaulatannya biasanya dilihat dari kekuatan militer yang dimiliki suatu bangsa. Yang keempat,
bangsa yang mampu beradaptasi dengan baik dengan perubahan geopolitik, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan situasi global yang lainnya. Kelima, negara yang mengutamakan aspek keadilan. Keenam, memiliki kemampuan untuk menjaga agar setiap individu di dalamnya merasa nyaman untuk terus tinggal dan berkontribusi positif dalam mewujudkan cita-cita yang telah disepakati bersama. Ya, saya juga setuju bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yasmin. Saya Yasmin Alida Rafsanjani dengan NIM 152111913107 dari Prodi D3 Keperawatan ingin menambahkan bahwa semua hal yang telah disebutkan oleh Amita tadi itu akan menjadikan suatu negara menjadi lebih maju, dan bila mana kita sebagai warga negara Indonesia mampu manfaatkan semua potensi yang ada di negara kita, maka saya sangat yakin kita akan menjadi negara yang besar. Dari semua aspek yang telah disebutkan Amita tadi memang sangatlah penting dan saling berhubungan, sehingga harus dikembangkan di tengah perubahan yang signifikan. Kita harus menjadi kreatif agar bisa menguasai perkembangan iptek dan ekonomi yang menjadi penunjang kenyamanan rakyat dengan mengembangkan UKM mikro, menjalankan startup, mengoptimalkannya di bidang yang esensial seperti pertambangan, pertanian, dan industri. Selain hal tersebut, kita sebagai mahasiswa juga harus mengawasi kegiatan politik di negara tercinta ini agar pemerintah Indonesia menjadi adil dan bebas dari korupsi yang berujung pada rusaknya negara karena hutang yang semakin menumpuk serta inflasi yang besar-besaran yang akan datang. Jadi, kita harus beradaptasi agar bisa menjadi bangsa yang besar di tengah perubahan ini. Ya, saya juga sangat setuju bahwa kita harus beradaptasi agar bisa menjadi bangsa yang besar di tengah perubahan-perubahan. Karena saya yakin perubahan-perubahan akan terus ada. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Allen. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Allen dari Fakultas Vokasi Prodi Perpajakan dengan NIM 089. Di sini saya mempunyai pendapat, yaitu dari materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Iman Prihandono. Saya banyak mendapatkan pembelajaran mengenai bagaimana aksi kita sebagai mahasiswa untuk senantiasa menjaga bangsa kita dalam kondisi apapun. Tidak perlu menggunakan senjata, tetapi kemampuan kita berpikir pun dapat menentukan masa depan bangsa kita. Kita diajarkan untuk menjadi generasi yang senantiasa siap belajar dalam hal apapun dan memanfaatkan momentum yang ada untuk membawa perubahan bagi bangsa kita ke arah yang lebih baik. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita dibimbing untuk terus berkarya dan menciptakan sejarah bagi diri kita sendiri hingga negara kita. Jadi, saya berpikir bahwa adanya kuliah kebangsaan ini sangat membimbing kita sebagai generasi penerus bangsa. Ya, benar sekali. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ivan. Nama saya Ivan Rahman Syaldi dengan NIM 022 14 kali 33130 dari Prodi Sarjana Kedokteran Gigi. Setelah pemaparan tadi, saya juga ingin menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami masa sulit. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh wilayah tanah air dan menyebabkan kelemahan pada banyak aspek, mulai dari kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga kehidupan sosial. Dalam hal ini, peran pemuda sebagai agent of change sangat diharapkan dalam menciptakan karya-karya dan berkontribusi untuk perbaikan pada aspek-aspek yang melemah tersebut.
Bapak Iman Prihandono juga menyampaikan pesan agar para kesatria Airlangga mulai mengatur rencana belajar selama 3 atau 4 tahun ke depan. Karena dengan memiliki perencanaan yang baik, berarti kita telah menjalani setengah jalan dari perjalanan panjang dalam hidup kita. Karya-karya hebat hanya dihasilkan melalui perencanaan yang baik serta langkah-langkah yang tepat. Dan untuk saat ini, musuh kita adalah ketimpangan sosial, pemanfaatan sumber daya alam, kedaulatan pangan, pengembangan, pemanfaatan energi, dan lain-lain. Dengan itu, kita mampu menghindarinya dengan pemerataan akses pendidikan, manfaat sumber daya alam dengan sebaiknya, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pemaparan dari kami kelompok 1A yang dapat kami simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dan kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus bisa mungkin menghindari konflik agar negara Indonesia menjadi negara maju. Itulah podcast dari kami. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.